Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azza. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis pemasaran produk Pepsi dalam teori manajemen. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang Pepsi. Pepsi merupakan minuman yang diciptakan oleh Caleb Brenham pada tahun 1893 di New Bern, North California, Amerika Serikat. Awalnya minuman tersebut diberi nama Bright String, namun berganti nama menjadi Pepsi Cola pada tahun 1898. Nama Pepsi sendiri diambil dari enzim pencernaan pepsin dan kata dipepsia yang berarti masalah pencernaan, karena awalnya dirancang sebagai minuman penyegar yang juga membantu proses pencernaan. Seiring berjalannya waktu, Pepsi telah berkembang menjadi salah satu merek minuman ringan terbesar di dunia. Pepsi menawarkan berbagai varian produk seperti Pepsi original, Pepsi dengan rasa buah-buahan, lalu Pepsi dengan rasa kopi, dan Pepsi dengan zero sugar. Lalu di sini ada analisis kompetitor. Analisis kompetitornya yang terbesar adalah Coca-Cola. Coca-Cola adalah pemimpin minuman global. Perusahaan itu menawarkan jangkauan yang luas sejak pendiriannya di tahun 1886. Coca-Cola telah berkomitmen untuk menyediakan minuman yang dengan kualitas tinggi dan menyegarkan. Persaingan antara kedua brand ini sangat menarik karena keduanya tidak hanya bersaing dalam hal rasa dan harga, tetapi juga dalam hal branding, inovasi, produk, dan pendekatan terhadap pasar generasi muda. Lalu analisis keunggulan produk. Satu adalah cost advantage atau keunggulan biaya. Pepsi menggunakan sistem distribusi global efisien untuk skala ekonomi besar untuk menekan biaya produksi. Lalu dua, inovasi. Meluncurkan varian Pepsi Zero Sugar dan Nitro Pepsi. Pepsi tidak berhenti berinovasi baik dari segi rasa, kemasan maupun strategi pemasaran. Contohnya peluncuran produk tanpa gula dan kampanye ramah lingkungan. Lalu citra merek. Citra merek adalah kolaborasi dengan Blackpink dan Beyonce. Pepsi dikenal sebagai merek yang mewakilkan generasi muda dan kebebasan berekspresi. Kolaborasi dengan artis besar seperti Blackpink, Beyonce, dan David Beckham membuat brand ini tetap relevan di kalangan anak muda. Bisa kita lihat di sini ada tabel mengenai responden mengenai pengkonsumsian dari Pepsi sendiri, yaitu di laki-laki sebanyak 35 orang, lalu perempuan sebanyak 68 orang. Lalu untuk ke nasionalnya atau negaranya ada Malaysia sebanyak 52 orang dan Kuwait 51 orang. Untuk jangkauan umurnya sebanyak 67 dimenangkan oleh 18 sampai 25 tahun, lalu untuk 26 sampai 30 itu ada 11 orang, lalu untuk umur 31 sampai 40 tahun itu ada 7 orang, untuk 41 sampai 49 ada 6 orang, dan 50 tahun ke atas itu ada 12 orang. Lalu untuk statusnya seperti pelajar sebanyak 62 orang, lalu yang bekerja 31, pengangguran 1 orang, dan untuk yang sudah pensiun sebanyak 9 orang. Kita bisa lihat di sini yang paling memenuhi pasar pembelian Pepsi adalah umur 18 sampai 25, yaitu kelompok ini dikenal memiliki gaya hidup aktif, gemar mengikuti tren, serta lebih terbuka terhadap inovasi produk dan promosi digital. Pepsi memanfaatkan peluang ini dengan membuat kampanye yang dekat dengan kehidupan mereka, seperti tema olahraga, musik, dan hiburan. Pendekatan ini membantu Pepsi membangun loyalitas merek di kalangan generasi muda, sekaligus mempertahankan daya saing di pasar global. Lalu next kita ke analisis diferensiasi produk. Coca-Cola dikenal sebagai merek yang jauh lebih familiar bagi masyarakat dunia, sedangkan Pepsi jauh lebih terkenal di kalangan anak muda.
Jika Coca-Cola lebih menekankan emosi dan kebersamaan, Pepsi justru membangun identitas sebagai merek yang fresh, bold, and youthful. Pepsi juga sering menggunakan warna biru yang menjadi ciri khas, kontras dengan merah milik Coca-Cola sebagai simbol keberanian untuk tampil beda. Selain itu, Pepsi aktif menjalin kolaborasi lintas industri seperti fashion, musik, yang memperkuat asosiasi merek dengan tren anak muda zaman sekarang. Lalu ada analisis strategi promosi. Itu pertama ada tagline and slogan. Bisa kita lihat dari video ini. This Sunday, we need to get every tailgater a Pepsi to amp up the food's flavor. Well, you tell me work all the Sundays. I'll cancel my plans. Pepsi does make it taste better. Try to get with the port. How do we get to the cooler? It's too crowded. When I'm filling. Works every time. Ada kata-kata perempuan saat minum tadi, yaitu mengatakan Pepsi does make it better and food deserve Pepsi di akhir video. Tagline and slogan ini ya mengajak konsumen untuk menikmati Pepsi dalam berbagai momen. Lalu dua celebrity endorsement seperti Madonna, David Beckham, Jake Shaw, and One Direction, seperti yang kita lihat ini. Bisa dilihat untuk menciptakan daya tarik global, Pepsi menggunakan strategi mengendorsement selebriti dunia. Lalu next analisisnya yaitu sponsor acara musik dan olahraga NBA, NFL. CO branding yaitu kolaborasi kaos, tas, jam, dan lain-lain. Bisa dilihat dari gambar Pepsi berkolaborasi dengan Senko. Lalu untuk analisis bauran promosi. Bauran promosi terdiri dari penjualan pribadi, personal selling, periklanan, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat. Semua dilakukan oleh pihak pengelola. Melalui periklanan, Pepsi menayangkan kampanye kreatif di media sosial, televisi, dan billboard. Penjual memberikan diskon dan program building. Lalu penjual pribadi tenaga penjualan Pepsi yang berinteraksi langsung dengan toko serta restoran. Analisis bauran brand. Citra merek menggambarkan karakteristik luar biasa suatu produk atau layanan, di mana merek tersebut berupaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen, baik dari sisi psikologis maupun sosial. Menurut Kotler dan Armstrong tahun 2016, dalam membangun merek, Pepsi berfokus pada citra yang modern, energik, dan optimis. Pepsi berhasil menanamkan persepsi sebagai minuman yang mempresentasikan gaya hidup aktif dan penuh semangat. Dengan desain kemasan yang menarik, logo yang ikonik, serta konsistensi dalam promosi, Pepsi mempertahankan relevansi mereknya di pasar global yang kompetitif. Lalu Pepsi mempertahankan kepemimpinannya yang stabil melalui promosi internal dan pelatihan berkelanjutan. Perusahaan secara konsisten berinovasi dalam produknya untuk memenuhi permintaan pasar akan makanan sehat. PepsiCo memperluas bisnisnya ke produk makanan dan minuman sehat, menunjukkan komitmennya dalam mengikuti perubahan dan perilaku konsumen modern. Ya, di sini ada daftar pustaka atau referensi yang saya dapatkan dari beberapa jurnal untuk membuat presentasi ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.